Women's Talk, kita kembali berjumpa bersama dengan saya Rosalyn Chu, dan di episode Women's Talk kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan. Saya sudah berada di pabrik, salah satu pabrik dari Penn Brothers yang kita tahu merupakan perusahaan garment terkemuka di tanah air, memproduksi berbagai produk untuk mancanegara ya, begitu mulai dari kalau kita tahu Adidas, kemudian Uniqlo, North Face, Arc'teryx, kemudian Hugo Boss dan berbagai brand-brand terkemuka lainnya. Kita akan melihat perjalanan dari Penn Brothers ini selengkapnya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, kita tetap ikuti Women's Talk. Industri garmen merupakan salah satu sektor manufaktur padat karya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Di antara para pemain di industri garmen nasional, PT Penn Brothers Tbk menjadi salah satu produsen terbesar dan terkemuka dengan skala operasional yang luas dan jangkauan pasar global. Fokus utama bisnis PT Penn Brothers Tbk terletak pada manufaktur pakaian jadi dalam skala besar dan massal, termasuk sebagai produsen pembuatan brand-brand pakaian dan retail besar global yang ditujukan untuk pasar ekspor. Sebagai informasi, industri garmen dan produk tekstil nasional tengah mendapatkan angin segar dari hasil negosiasi perdagangan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, di mana penyesuaian tarif dari 32% menjadi 19% diyakini akan memperkuat sektor TPT yang sempat tertekan akibat melemahnya permintaan global dan ketatnya persaingan pasar. Lantas seperti apa sepak terjang industri garmen di tengah tarif resiprokal Amerika Serikat? Simak perbincangan spesial Rosalyn Chu bersama dengan Vice CEO PT Penn Brothers Tbk, Anne Patricia Sutanto, hanya di Women's Talk. Halo, apa kabar juga? Kabar baik Ibu? Baik. Oke, thank you banget. Pemirsa Women's Talk, kita sudah bergabung bersama dengan Ibu Anne Patricia Sutanto yang merupakan Vice CEO dari PT Penn Brothers Tbk. Senang sekali ketemu Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Women's Talk. Senang sekali kalau lihat Ibu, Vibe-nya selalu semangat, selalu positif gitu ya. Harus, perlu. Iya, oke. Wajib. Tadi sebelumnya kita udah sempat jalan-jalan Ibu, Yes. lihat macam-macam gitu ya aktivitas yang dilakukan di sini. Kalau boleh tahu Bu, ini tuh berarti salah satu pabrik dari 4 ya? Total sebenarnya 1 dari 4 perusahaan. Oke. Tapi untuk pabriknya sendiri kita ada beberapa pabrik. Kurang lebih kita ada 9 plus. Total ada 12, tapi di 5 lokasi. Ini salah satu lokasi dari pabrik PT Penn Brothers, tapi perusahaannya adalah PT Panca Prima Eka Brothers di Tangerang. Panca Prima Eka Brothers yang Betul, berada di Tangerang gitu Betul, ya. betul. Boleh di-share sedikit Bu, kalau untuk pabrik yang ada di Tangerang ini sendiri fokusnya mungkin di antara berbagai anak perusahaan itu seperti apa? Jadi fokus kami di sini adalah more towards complicated items. Most of all adalah outerwear, jadi seperti kayak jaket maupun performance wear untuk technical sports. Tapi next kita juga fokus di athleisure. Kenapa di athleisure? Karena athleisure membutuhkan bahan-bahan yang performance. Dan juga kita di sini juga mensupport para brand untuk Gore-Tex item yang ada hubungannya dengan Gore-Tex license dari USA. Jadi di sini memang lebih ke arah more complicated items, more premium items, tapi juga items yang the product development, the newest product of Penn Brothers tuh rata-rata kita kerjakan awalnya di sini. Oke. Nah, kalau bicara mengenai perjalanan dari Penn Brothers sendiri ini sejak
45 tahun yang lalu ya Bu ya, kurang Betul, lebih. tahun ini 45 tahun. Luar biasa. Tadi saya sempat sharing juga sama teman-teman dari Penn Brothers, ada banyak sekali brand internasional yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Saya sangat bangga gitu bagaimana kemudian Penn Brothers bisa exist, tetap menjadi salah satu market leader di Indonesia begitu ya, mempertahankan nama baik dari Indonesia sendiri. Apa Bu strategi yang selama ini selalu diupayakan menjaga klien-klien ternama begitu ya dari mancanegara untuk kemudian selalu kredibilitas dan trust dipercayakan kepada Penn Brothers? Oke. Yang pertama di Penn Brothers itu pada saat kita manajemen takeover di tahun 96-97, sebenarnya fokus kita adalah bagaimana kita improve kita punya quality. Yang kedua, dari dulu kita memang fokus dari sisi social compliance. Nah, last but not least, kita promote kita punya ESG. ESG kita terdiri dari our environmental compliance, our social compliance, and last but not least actually our governance. Nah, governance kita juga terdiri dari komitmen kita untuk bagaimana kita juga make sure semua ini kan adalah global brands. Bagaimana intellectual property dari para global brands ini kita bisa maintain, kita bisa jaga, walaupun itu merupakan kombinasi product development antara kita dengan the brands, tapi IP-nya juga tetap kita support the brands because the brands has gone through all the promotions, has gone through all the development with us. Nah, makanya itu yang membuat para brands itu juga comfortable. Jadi in parts Penn Brothers kita kolaborasi dan koordinasi dengan para brands adalah key-nya kita, juga dengan seluruh stakeholders dan supply chain kita. Baik. Itu dia bagaimana kemudian Penn Brothers selalu mengedepankan prinsip-prinsip dari environmental, social, dan juga governance. Itulah strategi bagaimana kemudian memperluas pangsa pasar dari waktu ke waktu begitu ya. Betul. Mungkin boleh di-share Bu, untuk saat ini pangsa pasar utama kita itu sebetulnya negara-negara kawasan mana saja sih Bu? Oke. Sebenarnya di Penn Brothers sendiri, the brands yang kita cater itu adalah US dan Europe dan juga Japan brands. Juga ada Australian atau New Zealand brands. Tapi sebenarnya destinasi yang kita kirimkan adalah berdasarkan informasi atau PO dari para global brands itu sendiri. Dan para global brands itu rata-rata berada di 160 negara ya tujuan. Jadi kalau ditanya Penn Brothers ini sebenarnya ekspor kemana aja? Saya selalu ngomong ekspor ke seluruh dunia karena kebetulan global brands dikatakan global karena mereka sebenarnya juga presence-nya adalah di seluruh dunia. Hanya mungkin negara-negara yang konflik mereka tidak berada. Jadi boleh dikata bahwa kita shape directly atas informasi dari para brands atau instruksi dari para brands langsung dari Indonesia atau dari Priok ataupun Tanjung Emas directly ke para brands atau warehouse dari para brands di seluruh penjuru dunia yang mereka ada presence secara penjualan atau secara warehouse. Baik, Bu Wanda, kita bicara mengenai sumber daya manusia ataupun para tenaga kerja yang ada di Penn Brothers ini. Mungkin kalau boleh di-share secara persentase ini lebih banyak wanita pasti ya Bu ya? Komposisinya seperti apa sih Bu? Kita berusaha tidak mendiskriminate anyone. Dan gender equality ada. Karena kalau 90% perempuan dan 10% laki-laki sebenarnya terjadi gender inequality kan secara gender. Jadi memang yang kita promote waktu itu akhirnya siapapun yang memang punya meritocracy masuk dari segala sisi level itu qualified. Bisa dari bawah, bisa juga dari outside. Ya. Nah, sehingga saat ini posisi Penn Brothers 30% adalah laki-laki secara grup ya, 70% perempuan. Bukan karena kita tidak respect sama perempuan, kebalik. Kita ingin ada gender equality in any sense. Tapi di dalam sistem leveling, middle level up, sekarang hampir 40% women, 60% adalah men. Jadi dulu kan malah kebalik, 10-90. Dan di level operator, 70% women, 30% adalah men. Baik, gitu. luar biasa bagaimana kemudian
dari segi gender equality ini juga bertransformasi begitu ya, terbukti dari posisi dari Bu Ane sendiri di pojok pimpinan sebagai seorang wanita begitu ya, sangat beragam begitu ya dari pengerjaan di pabrik maupun di back office begitu ya. Betul. Bu Ane, kita masih akan bahas lebih lanjut terkait dengan produk-produk dari yang disediakan ataupun yang dihadirkan oleh garment dari Penn Brothers dan juga perjalanan dari Penn Brothers seperti apa, kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa Women's Talk. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa Women's Talk, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Ibu Ane Patricia yang merupakan Vice CEO dari PT Penn Brothers Tbk. Ibu, kita sudah ada di showroom dari Panca Prima begitu ya. Ini ada banyak sekali brand-brand yang kita sudah sangat familiar. Mungkin boleh di-share Bu beberapa existing clients yang saat ini bekerja sama dengan Penn Brothers itu apa aja sih Bu? Oke. Khususnya di PT Panca Prima ini memang ada beberapa brand seperti kayak Arterix, Descente. Ini jadi produknya Bu ya? Produknya nih Arterix, terus tadi Descente ada yang di situ, ya Gore-Tex, terus juga ada Hoka, dan juga kita ada produksi untuk Salomon, ya, dan Hugo Boss di situ. Ini adalah produk-produk yang memang kita produksi di sini. Ada Indeva juga ada LL Bean. Tapi di pabrik Penn Brothers yang lain, kita memproduksi untuk Uniqlo. Kita memproduksi untuk Adidas, North Face, Lululemon, Lacoste, dan juga memproduksi untuk brand-brand seperti kayak Kathmandu juga di sini kebetulan. Dan memang kita adalah Gore-Tex license yang notabene adalah terbesar di Indonesia dan kemungkinan besar per saat ini adalah di Southeast Asia. Jadi dari Indonesia dan kita presence-nya memang di Indonesia. Luar biasa. Mungkin kalau bicara mengenai kemudian eksistensi kita sebagai perusahaan garment, bisa kita bilang market leader lah Bu ya di Indonesia. Untuk hal-hal yang bersifat performance maupun yang bersifat outerwear, betul. Mungkin bukan hanya di Indonesia ya, tapi di Southeast Asia. Di Southeast Asia. Kalau kita bicara mengenai kompetitor yang apple to apple, mungkin apakah itu dari Vietnam, dari Kamboja, atau seperti apa Bu? Sebenarnya to be fair, produk yang diproduksi di pabrik ini, kita pastinya head to head dengan China. Ya. Kalau Vietnam maybe to certain level of products, tapi yang very complicated head to headnya sama China. Untuk pabrik kita yang lain yang lebih less complicated item, yes betul, memang kita head to head selain dengan China juga dengan Vietnam. Ya. Karena memang tingkat kompleksitinya dibanding yang diproduksi oleh pabrik ini agak berbeda. Gitu. That's the reason kenapa saya selalu ngomong sama seluruh teman-teman saya, juga semua komunitas bahwa sebenarnya made in Indonesia ini bisa dipastikan kalau secara global supply chain ya, kualitas kita sudah diakui. Juga dari sisi komitmen juga sudah diakui, dan juga dari sisi ESG Indonesia ini sudah diakui karena Mbak juga tahu bahwa pemerintah kita juga sangat, atau saya boleh ngomong sangat strict ya with regards to labor law, with regards to environment law, dan itu yang terkadang kita selalu juga mengatakan ke pemerintah bahwa simplifikasi dari berbagai regulasi itu akan membuat kita jauh lebih berdaya saing. Baik. Ya. Tadi kalau Ibu share sedikit terkait dengan yang head to head ini justru adalah China begitu ya. Kalau kita bahas terkait gonjang-ganjing perang tarif antara Amerika Serikat dan China ini masih berlangsung gitu ya, masih akan to be continued pengumumannya untuk Amerika Serikat dan China akan seperti apa. Tapi kemungkinan besar pasti lebih besar dari kita begitu ya tarifnya, karena untuk kita 19% even dibandingkan negara-negara Asia lainnya kita sangat kompetitif boleh kita bilang. Ibu melihat posisi tarif kita 19% ini cenderung merugikan atau justru jadi peluang yang sangat besar untuk kita? At this moment, terhadap negara produsen sektor, our sectors ya, garment, kita one of the lowest secara tarif. Tapi kita memang minta dari pemerintah untuk terus waspada bahwa negara lain akan terus mengukur dirinya dengan negara kompetitor lain, dalam hal ini Indonesia,
dalam hal sektor-sektor industri padat karya. Dan itu bukan hanya garment, juga shoes, juga electronics, juga ada furniture dan yang lain-lain. Jadi memang diplomasi ekonomi kita dengan US itu belum selesai dan seperti yang disampaikan oleh Pak Menko maupun tim Kemenko bahwa tanggal 1 Agustus belum dimulai yang 19% dan penambahan 9% dari 10% itu belum dimulai tanggal 1 Agustus. Walaupun memang 10% baseline itu sudah, tapi tambahan 9%-nya yaitu total 19% belum dilakukan tanggal 1 Agustus karena saat ini mereka sedang legally brush maupun memastikan bahwa apa yang diminta oleh Indonesia juga bisa terlaksana karena ada kemungkinan akan lebih dinegosiasi further tergantung dari detail-detail yang memang Amerika tidak produksi atau sedikit produksi. Itu yang disampaikan oleh tim Kemenko maupun Pak Menko pada saat penjelasan beliau-beliau di Kemenko. Baik, berarti posisi kita 19% ini masih menantikan negosiasi Amerika dengan negara-negara lainnya seperti apa, angkanya berapa, tapi kalau dibilang seperti apa kita harus pesimis atau optimis? Optimis ya, karena 19% tadi bukan angka yang buruk. Bu Ane, masih banyak sekali hal yang ingin saya eksplor, khususnya juga nanti saya akan gali dikit bagaimana kemudian peran Bu Ane dalam hal women leadership begitu ya di Penn Brothers. Sepanjang 25 tahun lebih ya Bu ya? Di Penn Brothers saya masuk sebenarnya di tahun 96 pada saat legal due diligence waktu mau take over the consortium di Penn Brothers. Tapi sebagai direktur dari 1 April full, makanya ingat terus 1997. Jadi dengan Pak Ludi, CEO saya juga business partner saya, kita udah hampir tahun ini 28 tahun ya, 28 tahun bersama, berjuang bersama dengan tim Penn Brothers. Dan so far, I'm very happy, content, and there are a lot of big hurdles, but the big hurdles look small compared to what we have achieved so far. Luar biasa, happy, content, dan juga selalu full of optimism ya. Baik, Harus. Bu Ane dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Women's Talk, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa Women's Talk, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih melanjutkan perbincangan kita dengan Bu Ane. Tadi kalau kita sudah berdiskusi tentang bagaimana kemudian tarif 19% ini bisa memberikan optimisme yang cukup besar kepada industri garment dan juga tekstil. Tapi kalau boleh di-share juga nih Bu, terkait dengan Penn Brothers sendiri sejauh ini tuh pangsa ekspor itu paling besar kemana aja sih Bu? Walaupun kemudian kita tahunya ke seluruh dunia, tapi secara persentase mungkin boleh di-share nih Bu. Sangat boleh. Jadi kalau dilihat dari datanya 2024, memang 25 sampai 26% dari destination produk Penn Brothers itu adalah ke Amerika dan Kanada dan sekitarnya. Dan kurang lebih ke Eropa itu antara 14 sampai 15%. Asia dan Pasifik termasuk Australia dan New Zealand itu sekitar 59 sampai 60%. Jadi memang komposisi kita walaupun dunia, tapi kalau kami lihat in the last 5 years memang brand juga memposisikan diri bagaimana optimalisasi perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap multilateral negara atau multi countries dalam Regional Comprehensive Economic Partnership maupun dengan beberapa country yang bilaterally kita ada agreement with. Jadi kalau dilihat komposisi seperti itu. Oke, tadi Asia Pasifik masih mendominasi ya Bu ya? Mendominasi secara destinasi, betul. Kalau kita bicara juga proporsi ekspor ke Uni Eropa ini kan cukup besar ya Bu ya. Dan betul. Terbaru juga kita mendapatkan akhirnya 0 tarif gitu ya ekspor kita ke per Januari 2027. Iya, responnya ini seperti apa nih Bu? Sangat estetik. Itu sebenarnya perjanjian yang kita sangat harapkan. Jadi saya selalu jogging sama teman-teman di Apindo maupun Kadin. Ini seperti kayak saya mengandung 9 tahun lebih. Akhirnya ada kelihatan kapan saya melahirkan. Karena perjanjian ini sebenarnya diinisiasi oleh pemerintah dan waktu itu di Kadin maupun Apindo kita kawal
dari saat white paper, saat detailing, termasuk kesulitan-kesulitannya berbagai multisektor terhadap European Union, sampai European Union juga mulai ada EUDR, ada CBAM dan yang lain-lain, dan bagaimana memisahkan antara standar Eropa dengan kepentingan yang lebih luas. Jadi itu masukan-masukan yang kita berikan ke pemerintah, dan pemerintah terhadap antara kementerian lain saling berkoordinasi, sehingga apa yang terjadi di dalam saat ini yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Kemenko maupun kabinetnya Bapak Prabowo itu sangat kami hargain, apalagi dengan adanya Bapak Presiden waktu yang lalu ada pergi ke Brussel didampingi oleh Pak Kemenko, Pak Menko Airlangga juga dengan delegasi dari Kemendak, Pak Mendak juga ada di sana, Pak Rosan juga ada di sana dari Kementerian Investasi, sangat-sangat encouraging untuk kita semua, dan kami juga udah di-share, diseminasinya oleh Kemenko, dan sangat estetik bahwa if everything is accordingly, early 2027 kita adalah entry into force, dan itu yang kita waiting for. Luar biasa, saya senang sekali tadi mendengar bagaimana peran Bu Ane bukan hanya di Penn Brothers saja, tapi kemudian dari advokasi, mengawal regulasi di Kadin, kemudian di Apindo, bersama teman-teman bersama teman-teman pengurus yang lain. Akhirnya ini berbuah nyata begitu ya, tadi tarif 0% untuk Uni Eropa, kemudian juga untuk Amerika Serikat, ini walaupun masih wait and see begitu ya, tapi sudah ada langkah-langkah nyata mengawal bagaimana kemudian economic growth kita bisa sangat-sangat menjadi lebih optimis gitu ya, mengingat industri tekstil dan garment ini kontribut sangat signifikan gitu ya terhadap ekonomi kita. Menarik sekali, mungkin banyak sekali yang mau saya bahas, mungkin singkat saja nih Bu, terkait dengan perjalanan Penn Brothers selama 45 tahun ini, kemudian kita sudah ada di digitalization era begitu ya, bagaimana kemudian pemanfaatan AI atau mungkin secara teknologi, kemudian juga dari secara peralatan, dan bagaimana kemudian SDM yang sudah existing ini bisa kemudian relevan begitu ya dengan penggunaan teknologi. Sejauh ini perkembangannya seperti apa sih Bu? Oke. Dengan bangga saya ngomong bahwa Penn Brothers adalah National Lighthouse of the Garment of Indonesia, baik di pabrik ini yang di Tangerang, yang notabene cost-nya paling tinggi, maupun pabrik kita di Boyolali yang melalui Prima Sejati Sejahtera is the National Lighthouse of Indonesia. Jadi kenapa? Karena dari sisi creativity sama inovasi kita and consistency of kita untuk keep improving on our industry 4.0 and beyond. Luar biasa. Baik, di balik setiap pencapaian, setiap achievements dan juga inovasi yang dihadirkan oleh Penn Brothers, ada sosok Bu Ane. Kita tidak bisa menyampingkan itu. 25 tahun ada di sini ya Bu ya, berkontribusi bersama-sama berinovasi. Saya ingin menanyakan bagaimana kemudian dalam hal winning leadership, Bu Ane selalu mengedepankan value-value seperti apa, prinsip-prinsip seperti apa, dan mungkin satu quotes terakhir nanti boleh ditutup gitu ya. Bagaimana kemudian semangat ataupun motivasi yang bisa Ibu berikan kepada setiap perempuan, bagaimana mereka bisa menggali capabilities mereka dan bisa menjadi sosok yang bahwa kita bilang passionate, selalu bisa menghadirkan hal-hal yang bisa jadi inspirasi untuk sesama, Bu. The reason if a lot of people ask me why you want to be part of this journey of garment, satu hal yang mungkin orang nggak paham bahwa yes, Penn Brothers is a PT yang harus gear in towards profit. Tapi sebenarnya kalau saya lihat in my journey of 28 years di Penn Brothers dari director di 1 April itu, kita ini sebenarnya kayak social enterprises. Why? Because the labor intensive company itu sebenarnya kasih dignity, kasih food to the table, and multiplier efeknya. Efeknya, positive effect is very good. Not towards our own workers, tapi juga towards surroundings. So this is what we do in Penn Brothers, bahwa kita punya culture IPEN. IPEN singkatan dari integrity. P adalah passion, because we have to be very passionate on the social entrepreneurship journey. We have to be action oriented, jangan hanya ngomong atau teori. Last but not least, dan ini yang terpenting adalah kita harus punya nationalism. Dan nationalism Penn Brothers itu nggak usah jauh-jauh, kita adopt ideologi bangsa ini yaitu Pancasila.
I said to everyone, the team of Penn Brothers has to be a team, a solid team. It's not one-man show or two-man show. Yeah. It's a team. Kalau kalian nggak care about Penn Brothers, Yes. if you don't love Penn Brothers, if you don't care about Penn Brothers, please don't be part of us. Ya, ya. Because you are not qualified. It's as simple as that. Yeah, Jadi bukan S1-nya, S2-nya, atau SMA, atau lulusan apa-apa, no. But if you have a heart to care about our organization, then you are us. Luar biasa. Tadi Ya. dimulai dari integrity, passion, dan juga nationalism ya. Ya, dan action. Bagaimana kemudian ada banyak sekali multiplier effect dan juga domino effect dari satu keberhasilan setiap small steps, dari setiap keberhasilan dari apapun itu industrinya begitu ya, ternyata bisa berlimpah berkahnya begitu ya. Dan dimulai dari, saya tadi sangat senang begitu ya dengarnya bahwa ternyata segala sesuatu dimulai dari karakter begitu ya. Ketika punya karakter yang baik, panggilan yang baik, semuanya akan baik-baik saja begitu ya. Dan bagaimana kemudian tadi Ibu memberikan banyak sekali motivasi dimulai dari posisi manapun, selama kita selalu bekerja dengan baik, kita tidak mungkin bernasib buruk begitu ya. Correct. Terima 100%. kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Ana Patricia Sutanto selaku Vice CEO dari PT Penn Brothers Tbk sudah berbagi banyak sekali insight, sudah berbagi banyak sekali semangat dan juga motivasi. Semoga selalu sukses untuk Ibu Ana, selalu menginspirasi banyak perempuan, lebih banyak society di luar sana, dan pastinya sukses terus untuk Penn Brothers makin membanggakan tanah air. Terima kasih banyak Ibu Terima sudah kasih, bergabung Ya. di Women's Talk IDX Channel, dan pemirsa semoga perbincangan kali ini menjadi inspirasi, dan juga jangan lupa untuk selalu saksikan Women's Talk hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosalyn Chu pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.